Timah Tbk adalah perusahaan pertambangan milik negara yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran timah. Didirikan pada tahun 1976 dan menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 1995. PT Timah merupakan bagian dari holding industri pertambangan Min ID atau Mining Industri Indonesia, berkantor pusat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Perusahaan ini merupakan salah satu produser timah terbesar di dunia. Di balik gemerlap logam timah, tersimpan luka ekologis dan sosial yang menganga. Untuk menambah luka itu, PT Timah menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR). Tapi kita bertanya, apakah CSR itu benar-benar cermin dari kepedulian atau hanya polisan citra untuk melanggengkan eksploitasi? Kalau kita tinjau secara kritis melalui lensa teori Carroll membagi tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam 4 tingkat, yaitu ekonomi, legal, etika, dan filantropi. Tapi sebelum masuk ke dimensi-dimensi itu, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung tidak bisa disembunyikan di balik program CSR yang sekilas terlihat humanis. Landscape pulau-pulau yang dulunya hijau kini berubah menjadi gugusan lubang raksasa yang tergenang air, meninggalkan luka ekologis yang dalam dan sistematik. Keanekaragaman hayati, hutan bakau, satwa endemik, dan ekosistem air tawar mengalami degradasi yang signifikan. Inilah konteks yang tidak pernah dijawab secara memadai oleh CSR PT Timah. Secara hukum, PT Timah memang beroperasi berdasarkan izin resmi dari pemerintah. Mereka memiliki legalitas administratif yang tampaknya sah secara dokumen. Namun di lapangan, kenyataan berkata lain. Lubang-lubang tambang yang ditinggalkan menganga selama bertahun-tahun berubah menjadi danau buatan yang tidak aman dan tidak produktif. Beberapa bahkan menelan korban jiwa karena dibiarkan tanpa pengamanan. Sungai-sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan masyarakat kini mengalami sedimentasi berat dan kehilangan kejernihannya. Wilayah adat dan ruang hidup masyarakat lokal digerus bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara kultural tanpa melalui proses dialog atau persetujuan yang layak. Reklamasi yang secara hukum adalah kewajiban seringkali dilakukan sekedar formalitas menimbun lubang tanpa dengan tanah seadanya, atau menanam bibit tanpa memastikan keberlangsungan ekosistem yang rusak. Masalahnya tidak berhenti di situ. Kita tidak melihat adanya transparansi data lingkungan dari PT Timah yang dapat diakses secara publik. Secara mandiri, informasi tentang kadar logam berat, kondisi air tanah, tingkat kerusakan akuifer, atau perbandingan indeks kualitas lingkungan pra dan pasca eksploitasi sangat jarang, kalaupun ada sifatnya sepihak dan tidak tervalidasi. Ketika data disembunyikan atau disamarkan, masyarakat kehilangan hak untuk tahu dan pemerintah kehilangan alat untuk mengawasi. Kritik kami jelas, kepatuhan terhadap hukum tidak cukup jika hukum itu dijalankan dengan standar ganda. Dan dalam konteks tambang, hukum tanpa transparansi dan partisipasi adalah jalan sunyi menuju krisis ekologis. Secara hukum, PT Timah punya izin resmi. Mereka beroperasi di bawah payung regulasi negara. Namun, lubang tambang dibiarkan menganga. Sungai mengalami sedimentasi. Wilayah adat dijamah tanpa dialog. Program reklamasi yang diwajibkan secara hukum sering tidak dilakukan dengan standar keberlanjutan yang memadai. Lebih jauh, tidak ada transparansi ilmiah yang jelas mengenai kualitas tanah dan air pasca tambang. Data tentang logam berat, sedimentasi, dan kerusakan akuifer jarang dipublikasikan. Kalau tidak ingin disembunyikan. Kritik kami, kepatuhan formal terhadap hukum tidak membebaskan dari tanggung jawab sosial, apalagi ketika hukum dibajak oleh kelonggaran dan kolusi. Etika dan beban eksternalitas warga sekitar tambang. Secara etis,
CSR seharusnya mencerminkan keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memberi bantuan, tetapi juga wajib melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. PT Timah memang membangun sekolah, puskesmas, dan mengadakan pelatihan usaha. Namun, warga jarang dilibatkan secara aktif, di mana mereka hanya sebagai penerima, bukan pihak yang menentukan. Padahal, partisipasi masyarakat adalah inti dari CSR yang bermartabat. Ironisnya, justru warga sekitar tambanglah yang harus menanggung beban eksternalitas, di mana air yang mereka konsumsi tercemar akibat limbah dari tambang. Tanah, garapan rusak dan tidak bisa ditanami lagi. Dan setiap hari mereka terpapar debu berbahaya dari aktivitas tambang. Kritik kami jelas, CSR tanpa partisipasi adalah bentuk relasi kuasa. Dan tanpa menyentuh akar persoalan ekologis, CSR hanya menjadi kamuflase moral, menutupi luka dengan perban pencitraan. Dari sisi filantropi memang PT Timah melakukan berbagai kegiatan sosial seperti memberikan beasiswa, menyediakan mobil sehat, dan mengadakan festival budaya. Tapi semua itu ibarat menabur garam di atas luka. Bantuan sembako tidak bisa menutupi kerusakan lingkungan yang terjadi. Festival budaya pun tidak menyelesaikan masalah konflik sosial yang muncul akibat tambang. Masalah utamanya adalah program CSR PT Timah hanya berfokus mengelola dampak, bukan menyelesaikan akar masalah. Akar dari permasalahan ini adalah model bisnis tambang yang bersifat ekstraktif dan tidak berkelanjutan. Kalau ingin benar-benar adil terhadap lingkungan, kita butuh perubahan cara berpikir dan cara bekerja. Bukan hanya mempercantik dampak luar, tapi berani mengubah sistem yang merusak dari dalam. Kesimpulan dan rekomendasi. Maka kita bertanya kembali, apakah CSR PT Timah benar-benar bentuk tanggung jawab sosial? Atau justru menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan atas ruang hidup masyarakat? Kita melihat kontradiksi mencolok ketika lubang tambang dibiarkan menganga, ketika air bersih menjadi kemewahan di tanah sendiri, dan ketika masyarakat hanya menjadi penerima bantuan, bukan mengambil keputusan. Disinilah titik krusial yang harus digugat. CSR tidak bisa berdiri di atas penderitaan ekologis. Tanggung jawab sosial bukan hanya soal laporan tahunan atau bantuan seremonial. Kami menuntut audit independen terhadap dampak lingkungan dan sosial tambang. Audit ini harus transparansi, bebas konflik kepentingan, dan dipublikasikan secara luas. Fakta harus dibuka demi mencari kesalahan, tetapi demi pemulihan yang nyata dan adil. Kami mendesak keterbukaan penuh atas dana CSR. Dari mana asalnya, bagaimana alokasinya, dan siapa yang menentukan arah penggunaannya. Transparansi adalah hak publik, bukan kebijakan korporat yang eksklusif. Kami menyerukan perlibatan komunitas lokal secara aktif dalam setiap tahapan program CSR, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mereka bukan objek tetapi subjek yang punya hak atas ruang hidup. Dan yang paling mendasar, reklamasi ekologis harus dijadikan prioritas, bukan sekedar tuntutan administratif, melainkan komitmen memulihkan tanah air dan kehidupan. Bukan estetika tambang pasca eksploitasi, tetapi pemulihan fungsi ekologis yang sesungguhnya. Karena keadilan ekologis bukan sekedar konsep, ia adalah kompas moral yang menentukan arah kita ke depan. Keadilan bukan soal pencitraan, bukan soal angka-angka dalam dokumen perusahaan, tapi soal keperpihakan. Dan hari ini kami berpihak pada bumi yang terluka dan pada rakyat
Bangka Belitung yang menuntut ruang hidup yang adil dan lestari.